Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Dan itu sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan selalu menyediakan kesempatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Roh Kudus kembali meneduhkan setiap hati. Roh Kudus kembali membekali kami. Roh Kudus kembali mengingatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima firman kebenaran, menerima suara isi hati Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan, hari ini kami diubahkan. Hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami sudah menerima jawaban Tuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit sudah disembuhkan, yang membutuhkan pemulihan sudah dipulihkan. Karena itu semuanya sudah tersedia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, yang luar biasa. Kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ada sebuah prinsip kehidupan yang seringkali justru tidak dibahas. Saya sudah janjikan ini dari bulan lalu, saya mau bahas ini kepada saudara, yaitu salah satu format daripada ketaatan yang seringkali yang kita lakukan betul, kita proaktif, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berusaha bahkan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun seringkali juga kita bingung memberikan yang terbaik itu apa gitu ya. Nah, di sisi yang lain yang kerap kali tidak pernah diberitahu, tidak pernah dibahas. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik? Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kalau saya nggak punya sesuatu itu? Bagaimana saya bisa memberikan yang terindah bagi Tuhan dalam hidup saya kalau saya belum mengalami yang terindah yang datangnya dari Tuhan? Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau saya nggak punya kasih di dalam saya? Bahkan saya nggak pernah menikmati kasihnya Tuhan. Akhirnya orang Kristen hidupnya akhirnya kekristenan menjadi beban bagi dia. Akhirnya dia katakan, kok ikut Tuhan kayak gini ya? Gitu. Tanpa dia sadari, dia ikut Tuhan dengan kondisinya dia, dengan syarat-syaratnya dia. Dia kemudian lupa bahwa berjalan bersama Kristus itu terlebih dahulu kita harus menerima dulu, mengerti dulu apa yang dia sediakan bagi kita. Amsal 23 ayat yang ke-26. Amsal 23 ayat yang ke-26. Ini adalah ayat yang mengajarkan kita begini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Pasti kalau kita baca ini, kita akan langsung berpikir, oke, berikan hatiku untuk Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan seterusnya. Bagian yang kedua dikatakan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Rangkuman daripada ayat ini adalah gini, berikan hatimu kepadaku, belajar terima dari aku, berikan hatimu kepadaku, biarkan aku isi hatimu dengan semua kebaikan kasihku dan semua yang aku sudah sediakan bagimu. Baru setelah itu kamu akan senang. Senang itu artinya observe, melihat, dan akhirnya menikmati perjalanan dengan saya. Observe, kata melihat, kata senang itu, ya, itu adalah ratsah natsar bahasa Ibrani. Artinya berjalan dengan saya, lihat bagaimana saya menuntunmu, nikmati tuntunan saya. Kira-kira gitu. Nikmati perjalanan hidup ini sama saya. Walaupun ada masalah, kamu akan nikmati perjalanan sama saya. Itu artinya. Jadi berikan hatimu supaya aku isi semuanya. Belajar terima maksudnya. Coba lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, kita sanggup mengasihi. Kita sanggup mengasihi Tuhan, kita sanggup mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Dengan kata lain, saya tidak bisa mengasihi Tuhan, saya tidak bisa mengasihi orang lain kalau tidak terlebih dahulu saya terima kasih Tuhan dalam hidup saya. Sederhana. Tapi kok nggak dilakukan? Dan akhirnya belajar menerima tuh susah. Belajar menerima tuh susah. Bahkan karya Kristus yang begitu mahal di kayu salib diberikan dengan cuma-cuma, di dalam benak kita, kita selalu dibohongi sama iblis, dikatakan itu harganya terlalu mahal, bahkan akhirnya keluarlah kalimat-kalimat atau frase-frase orang Kristen bayar harga. Karena gak belajar terima. Dan itu adalah tujuan iblis, supaya hidup kita tidak enjoy, tidak menikmati perjalanan dan pimpinan Tuhan. Coba kita lihat ya, Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai 42, coba lihat ya. Ini adalah kisah yang kembali lagi Yesus lakukan untuk memberikan pelajaran sama kita. Kembali lagi saya mau ingatkan, dia menggunakan peristiwa, momen, event, bahkan perumpamaan untuk supaya kalau kita sedang belajar tentang sebuah aspek kebenaran, kita punya visualisasinya. Oh, waktu dia lagi lakukan ini, waktu dia lagi lakukan itu gitu ya. Prinsip memberi, dia lagi ajarin murid-muridnya. Itu seolah-olah kalau saya baca itu, seolah-olah saya juga dipanggil sama Tuhan. Sini, lihat nih, aku lagi ngajarin sama kamu. Prinsip memberi itu seperti begini. Si janda memberikan sepeser, itu pemberian terbesar. Aku lagi ngajarin sama kamu, prinsip kerajaan sorga tidak dilihat jumlahnya. 10.000 sama 100.000, besaran 100.000 kalau di dunia. Di dalam prinsip kerajaan sorga yang dilihat bukan jumlahnya, yang dilihat sisanya. Jadi waktu dia panggil murid-muridnya, waktu dia lagi ngajarin Marta, Maria gini ya, di saat ini, itu dia lagi kasih tahu juga sama kita. Supaya kita mengerti, dia menggunakan peristiwa dan bahkan beberapa peristiwa itu dijadikan metafor bagi dia, yang itu semuanya adalah pelajaran bagi jiwa dan roh kita hari ini. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar ini, kita akan ngerti, oh ini toh maksudnya. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan kalimat ini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jangan hanya sepenggal-sepenggal pengertiannya, oh berarti saya harus duduk dekat kaki Tuhan, dengar suara Tuhan, berdoa intim sama Tuhan. Betul. Ini konteksnya adalah Yesus lagi ngajari Maria ini belajar terima dari saya. Sebaliknya, Marta yang sibuk dengan pikiran dan formula untuk bagaimana dapat perkenanan Tuhan, supaya bagaimana saya diakui sama Tuhan, bagaimana saya bisa dilayakkan sama Tuhan, sama seperti kebanyakan orang Kristen yang tidak paham tentang kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan bagi dia, dikatakan sedang Marta sibuk melayani. Jadi jangan diartikan, oh kalau saya sibuk melayani ntar salah lagi, bukan itu. Ini semuanya dikembalikan, dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Kemudian ia mendekati Yesus dan berkata, dua hal orang-orang seperti begini akan lakukan dua hal. Dia akan salahkan Tuhan, dia akan salahkan orang lain. Yang pertama dia katakan begini, Tuhan tidakkah engkau peduli? Yang kedua, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, banding-bandingin sama orang lain. Jadi gini, banyak orang, ironisnya ya, banyak jemaat datang kepada saya. Bilang gini sama saya, Pak, saya sudah doa sekian lama, saya sudah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab? Di dalam benaknya dia, saya harus menggunakan atau melakukan usaha-usaha ini dan ritual-ritual ini dan prosesi-prosesi ini dan formula-formula ini supaya Tuhan jawab doa saya. Berbeda dengan orang yang saya kunjungi, teman baik saya, udah kena stadium cancer, stadium lanjut gitu ya. Yang keluar dari mulutnya adalah, Bill, Tuhan itu baik, Bill.
dalam kondisi yang sudah cungkring. Tuhan baik, Bill. Setiap kali ada hari esok berarti ada pengharapan buat aku. Aku berdoa, Bill, dan aku percaya bahwa hari ini kesembuhan sudah aku terima. Bahkan aku berdoa dari posisi yang sudah menang seperti yang kamu ajarkan, Bill. Aku terima semua itu dan aku teduh hatiku. Terus aku tanya gini, nikmati toh perjalanan ini. Oh iya, kondisi sakit loh. Itu adalah orang yang seperti Maria, duduk di kaki Tuhan dan sudah belajar terima kebaikan Tuhan. Gak ada formulanya. Dulu waktu saya masih kecil, saya sama adik-adik saya termasuk Jesse, kalau ngobrol sama orang tua, nanya sama mama, ngobrol sama papa, dan berkeluh kesah tentang masalah kita misalnya. Mereka waktu itu belum dilengkapi dengan bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di usia muda misalnya, di usia SMA, SMP gitu ya. Mereka nggak punya pengetahuan yang cukup lah pada saat itu. Ya, gereja yang mereka datangi juga cukup ortodoks dan lain sebagainya. Jadi kalau nanya sama mereka, jawabannya selalu cuma 2. Dan bosen dengernya. Mah, Pah, jadi itu aku gini ya. Jadi aku mesti ngapain, Mah? Banyak doa dan hidup dekat Tuhan. Besoknya saya tanya lagi. Mah, jadi gini, Mah. Aku tuh gini. Kira-kira menurut Mama gimana? Banyak doa, hidup dekat Tuhan. Minggu lalu, Mama saya sudah 80 tahun. Semobil sama saya antar dia ke kantor. Di tengah jalan saya curhat-curhatan lagi sama dia. Gini loh, Ma, jadi itu gini. Menurut Mama gimana? Banyak doa, hidup dekat Tuhan. Sampai bosan dengarnya. Yang kemarin sih di mobil udah gak bosan. Karena saya dalam hati saya, itu yang paling benar emang. Loh, Ma, aku kan hidup dekat Tuhan. Ya, Mama tahu. Cuman ngingetin aja. Itu aja jawabannya. Akhirnya saya pernah nanya, maksudnya Mama tuh selalu ngomong gitu gimana sih? Supaya kamu kenal siapa dia. Kalau kamu nggak kenal, kamu rugi, katanya gitu. Dan betul, dulu saya bosen denger itu. Bahkan saya pernah datang ke dia, saya bilang gini, Mah, jadi menurut Mama gimana? Jangan jawaban yang itu loh, Mah, hidup dekat Tuhan sama berdoa. Jawaban yang lain, nggak ada. Banyak doa, terus kita sama-sama akhirnya ngomongnya, hidup dekat Tuhan. Akhirnya gitu. Dan ternyata saya baru find out hari-hari ini itu betul apa yang dia ngomong. Anak saya, Keaton ini waktu masih TK, kami pernah dipanggil sama gurunya. Gurunya bilang gini, ini Bu Lydia kenal sama anak saya. Sekarang udah tinggi, udah besar kan. Waktu masih bulet banget itu, masih TK ya. Gurunya manggil saya sekolah bilangnya, Pak, kenapa Pak anak Bapak setiap hari semua orang dipelukin sama dia? Teman-temannya dipelukin, guru-guru dipelukin, sampai satpam dipelukin sama dia. Loh Pak, saya tuh kasihan Pak, kalau dia meluk anak yang biasa di rumah dipelukin juga Pak, dipeluk balik sama temannya. Tapi kalau itu anak nggak pernah dipeluk, anak Bapak didorong Pak, kasihan loh Pak. Pak, saya dalam kondisi yang waktu itu lagi lesu Pak, lagi stres, saya berdoa Tuhan kirim penghiburan. Bisa pagi-pagi dia datang pelukin kaki saya loh Pak, tanpa kata-kata, sampai saya ke toilet saya nangis Pak. Seperti malaikat kecil dipanggil. Itu bisa gitu kenapa Pak? Karena setiap hari kita pelukin dan kita bilang I love you sama dia di rumah. Pantesan Pak. Apa yang dia terima, dia bisa berikan kepada yang lain. Itu sebabnya kita suka bingung. Kalau didengungkan dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan apa yang terbaik? Mau kasih apa sama Tuhan yang terbaik? Karena gak pernah belajar terima.
Bahkan imannya kendor karena nggak belajar terima. Nggak tahu bahwa saya ini sudah dilayakkan, saya ini sudah dibenarkan, saya sudah diberikan kesembuhan di atas kayu salib. Akhirnya imajinasi pikiran kita tentang masa depan kita tuh keruh. Karena nggak belajar terima dari Tuhan. Itu sebabnya ini yang Tuhan katakan. Dia katakan begini. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain Tuhan lagi kasih tahu, kamu tuh ikut aku tuh jangan ribet gitu loh. Menyusahkan diri dengan banyak perkara di dalam pikiranmu. Duduk belajar terima sehingga engkau ngerti akhirnya komunikasi sama aku tuh kayak gimana. Dan perhatikan kalimat ini. Hanya satu saja yang perlu. Berarti gak ada yang lebih perlu daripada menerima dari Tuhan. Kalimat kedua yang sangat dahsyat dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. Yesus loh yang ngomong. Gak ada duanya dan gak ada yang lebih baik daripada itu. Apa ini maksudnya? Belajar terima. Terus yang dahsyatnya luar biasa dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Tidak akan bisa diambil daripadanya ini pasti Maria tidak sadar dan tidak mudeng pada saat ini. Rupanya di Yohanes 12 Yesus mampir lagi ke rumahnya. Dia akhirnya dilumuri minyak narwastu di kakinya. Minyak narwastu itu ketika dilumuri di kakinya, minyak narwastu itu baunya gak hilang-hilang. Ada sebuah botol punya teman saya kecil begini, kecil aja begini harganya bisa 100.000. Tumpah di rumah saya, dipel 10 hari, tidak hilang baunya. Saat itu Yudas komplain, kenapa sih minyak mahal-mahal dilumur-lumurin gitu ya. Yesus katakan begini, biarkan Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Mereka juga pasti tidak sadar apa yang akan terjadi. Rupanya beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib. Dan rupanya bau-bau minyak narwastu itu masih melekat di kaki Yesus. Dan waktu saat itu merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk melumuri wangi-wangian, rempah-rempah kepada jenazah teman, saudara atau kerabat mereka yang sudah meninggal. Itu sebabnya waktu 3 orang wanita itu datang ke kubur Yesus gak ketemu dan tidak dapat kesempatan itu karena Yesus sudah bangkit. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian hanya Maria. Itu perkenanan Tuhan diberikan sama dia. Makanya Tuhan katakan apa? Gak akan bisa diambil daripadanya. Ketika apa? Ketika kita belajar terima dari dia. Dibawa ke dalam perkenanan Tuhan. Dibawa ke dalam kairosnya Tuhan. Dan akhirnya itu yang Alkitab katakan, engkau akan enjoy jalan sama saya. Engkau akan nikmati perjalanan sama saya. Saya akan kupas ayat ini sebagai penutup ya. Dari Yohanes 13 ayat 4 dan seterusnya kita bahas, coba lihat ya. Di sini kembali Yesus yang ngomong dan ada sebuah pesan narasi yang patut kita ngerti supaya kita tahu apa ini. Ya. Yohanes 13 ayat 4. Ya. Saya mau Bapak Ibu ngerti, tangkap ini baik-baik dan hari ini saya percaya banyak yang diubahkan hatinya. Datang kepada Tuhan itu betul-betul tidak lagi pakai formula, terus kemudian berpikir Tuhan berseberangan sama saya, Tuhan murkalah, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan, oh Pak ini kutuk keturunan ya Pak, oh ini penghakiman Tuhan. Gak ada, selesai di kayu salib, tetelestai. Supaya belajar terima dari Tuhan, oh ini yang terbaik, Tuhan mau yang terbaik bagi saya. Kembali dia gunakan sebuah peristiwa, sebuah event supaya kita belajar. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, perhatikan ayat 5, nanti di akhir kita balik lagi ke ayat 5, kita bahas dulu seterusnya. Ya, dikatakan membasuh kaki, menyeka kaki dengan kain apa? Kain lenan. Ya, itu 3 hal itu ada pesan Yesus yang narasi yang dahsyat yang dia sedang berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Pelajaran yang sangat luar biasa dia tinggalkan bagi kita. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus seperti kebanyakan orang Kristen, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku.
Maksudnya, Tuhan, aku gak layak seperti kebanyakan orang yang masih berdoa begini. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu masih berdoa. Tuhan, layakkan kami. Harusnya berdoanya apa? Tuhan, terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan. Orang yang terima Yesus itu sudah dilayakkan sama dia. Gak usah minta-minta lagi dilayakkan tiap hari. Ini gambarannya seperti ini. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-7, Yesus menjawab begini. Apa yang ku perbuat? Apa yang ku perbuat? Engkau tidak tahu sekarang. Karena Petrus gak mudeng, gak ngerti dia. Dia betul-betul tidak paham. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Habis ini dia akan menyangkal Yesus. Yesus bangkit, kemudian ada kuasa kebangkitan. Petrus ngalamin kasih karunia Tuhan. Dia menjadi pilar, salah satu pilar gereja mula-mula. Dan di saat itu dia ngerti akhirnya. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang menulis di Alkitab. Ya, di kitab Petrus dikatakan bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Supaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus tidak kehilangan pegangan, tidak tersesat. Karena tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena gak terima kasih karunia. Karena gak ngerti kasih karunia. Gak ngerti, makanya Tuhan Yesus katakan, engkau akan mengertinya kelak. Saya gak mau jemaat di sini ngertinya kelak. Kita ngerti hari ini. Kita dapat dari Yesus hari ini. Ayat 8. Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Kenapa? Karena kaki adalah bagian yang paling kotor saat itu. Dan tugas pembasuhan atau menyeka kaki itu adalah tugasnya pembantu rumah tangga. Saat itu nggak ada sepatu, yang ada kasut. Dan kaki terekspos sama debu. Jadi ketika mau masuk ke dalam rumah, orang yang ekonominya cukup mapan, punya pembantu rumah tangga, di depan rumah ada baskom. Harus dibasuh dan diseka, dibasuh dan diseka. Kemudian pakai kain dibersihkan, dikeringkan, baru masuk ke dalam rumah. Yang tidak punya pembantu rumah tangga ada baskom dan harus membasuh dan menyeka kaki sendiri. Kaki bagian paling kotor. Makanya Petrus katakan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Seperti jeritan orang Kristen juga, masa sih Tuhan aku udah dilayakkan, masa sih Tuhan? Masa sih Tuhan kesembuhan sudah diberikan, masa sih penyakit bukan dari Tuhan? Bukannya gara-gara ini saya sakit Tuhan, sampai Tuhan hukum saya. Nah, itu pengertian-pengertian yang salah, yang akhirnya orang stres ikut Tuhan. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, perhatikan kalimat ini. Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, seringkali ayat ini dibacanya, pengertiannya tidak mendapat bagian dalam aku berarti aku gak dapat keselamatan. Bukan. Bahasa aslinya, bagian dalam aku itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah you have no part, bukan in me, tapi with me. Bukan in me tapi with me. Engkau tidak akan dapat bagian bersama dengan aku. Itu maksudnya. Meta. Bahasa aslinya. Dengan kata lain, kalau aku nggak basuh, kalau aku tidak bersihkan pikiran-pikiranmu yang kotor itu, yang udah penuh sampah dunia, setiap hari loh aku lakukan ini, kamu nanti ketika pengertiannya salah tentang aku, kamu nggak akan enjoy jalan sama aku. Itu maksudnya. Jadi kamu kalau datang sama aku tuh betul-betul pakai formula, pakai pikiranmu, usaha kamu, dan kamu menyusahkan dirimu sendiri. Padahal aku ini adalah Bapa yang penuh kasih, membuka tanganku dan sudah memberikan semua kebaikan untukmu. Itu maksudnya. You have no part with me. Ayat yang 9. Petrus masih nggak mudeng juga. Dia bilang begini, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku aja deh, tetapi tangan dan kepalaku udah siram aja deh sama embernya. Bukan itu maksudnya, dijelasin lagi sama Yesus. Dan ini sangat detail dijelasinnya. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, barang siapa telah menerima keselamatan, barang siapa telah lahir baru, barang siapa yang sudah menerima proses justification, dibenarkan ketika terima Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang seperti ini akan masuk
kita semuanya sekarang, kita masuk di dalam proses yang di tengah ini, yaitu proses sanctification, dikuduskan tiap hari, sekolah kehidupan. Mempertahankan keselamatan, sekolah kehidupan, diubahkan, pembaharuan budi tiap hari, sanctification namanya. Ini proses ini Yesus sedang ajarkan. Ya, nanti proses terakhir dimuliakan, dapat tubuh mulia. Ya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi. Setelah terima keselamatan, once and for all diberikan keselamatan, selain membasuh kakinya. Udah terima keselamatan, sekarang tugas kita setiap hari adalah membersihkan pikiran dan hati yang udah penuh sampah. Itu maksudnya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, kita semua sudah bersih, hanya tidak semua. Sudah terima keselamatan, hanya setiap hari pikiran dan hati terus dikuduskan sama Tuhan. Diberikan kebenaran, harus diisi dengan makanan yang benar gitu loh. Itu maksudnya. Coba lihat Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Ini akan membuka pikiran kita dan hati kita untuk kita lebih ngerti lagi maksudnya Yesus. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Ya, ular adalah lambang daripada iblis. Dengan perutmu engkau akan menjalar, perhatikan kalimat ini, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi debu tanah adalah makanannya iblis. Oke, debu tanah adalah makanannya iblis. Oke, sekarang lihat Kejadian 2 ayat 7. Debu tanah itu maksudnya apa? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Bahan bakunya kita nih debu tanah. Mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita nih dibuat dari debu tanah. Dengan kata lain, di alam roh kita ini mangsanya iblis. Makanya tiap hari dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dia membohongi kita. Tiap hari, yang diserang apa? Pikiran dan hati. Tiap hari. Itu sebabnya Yesus datang, dia berikan contoh ini kepada murid-muridnya. Dia katakan, tiap hari aku bersihkan pikiranmu. Tiap hari aku basuh pikiranmu. Supaya kamu ngerti bahwa semua tuduhan dan kebohongan dia tidak mempan sama kamu. Karena dari pikiranmu lah, kalau engkau mengerti aku salah, engkau tidak akan menikmati perjalanan dengan aku. Dan aku mau lakukan itu setiap hari supaya kamu paham bahwa kasihku begitu besar atas hidupmu. Hal yang sangat klise, yang udah bosan mungkin didengar, tapi pentingnya luar biasa. Sama seperti saya dengar nasihat mama saya, banyak doa dan hidup dekat Tuhan. Supaya apa mah? Supaya kamu ngerti hatinya dia. Kamu ngerti hatinya dia, kamu senang. Dan kamu paham, kamu nikmati perjalanan sama Tuhan. Kita tutup dengan ayat 5 ya. Sekarang ayat 5 akan memberikan pengertian yang dalam ketika Bapak Ibu sudah ngerti yang tadi. Ya. Ayat 5 itu artinya ini. Ya. Kemudian, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, ya. Yohanes 13 ayat 5 ya. Mulai membasuh kaki murid-muridnya. Oke, kata membasuh itu artinya nipto. Nipto dalam bahasa Yunani adalah continuing present tense. Berarti dilakukan tiap hari. Terus menerus. Jadi pembasuhan pikiran tuh tiap hari. Tiap hari dia datang ke kita. Roh Kudus tiap hari ingatkan kita. Rugi kalau kita nggak terima itu. Kemudian dikatakan lalu menyekanya. Menyeka itu artinya ekmaso. Ekmaso itu artinya aku akan melindungi pikiranmu. Aku akan memproteksi pikiranmu dari semua kebohongan dan tuduhan iblis. Itu maksudnya. Aku akan lindungi dengan apa?
Aku akan jaga dengan apa? Aku menyekanya dengan kain lenan. Kain lenan artinya leption. Leption dalam bahasa Yunani adalah righteousness. Artinya adalah kebenaran. Jadi setiap hari dia datang kepada kita. Dia basuh pikiran kita. Dia seka dengan righteousness, dengan kebenaran. Dia bisikan kepada kita, nak, aku sudah layakkanmu loh nak. Nak, aku sudah benarkan hidupmu nak. Nak, aku gak pernah berseberangan sama kamu nak. Aku sayang sama kamu nak. Terima nak, terima. Kalau kamu terima itu semuanya, kamu hadapi apapun masalah, kamu tahu aku di pihakmu. Saya tutup sama kisah ini. Bulan lalu saya kasih tahu Bapak Ibu mobil saya ketabrak. Ketabrak lagi. Kenapa ya? Tabrak terus. Tapi ada pelajaran-pelajaran penting. Anak saya yang saya katakan tadi ya, Keaton ini sudah 16 tahun. Sudah lebih tinggi dari saya. Saya selalu katakan kepada dia, Dek, kalau buka pintu mobil, hati-hati Dek. Kalau kamu diantar ke sekolah. Karena kan selalu kan ada yang nyupirin ya, kalau nggak saya, istri saya, kadang-kadang ada sahabat saya nginep di rumah, dia suka nganterin. Nah kalau dia buka pintu mobil, saya udah katakan sama dia, Dek, di Jabodetabek itu ada 16 juta motor Dek. Dan motor di kota kita itu tidak seperti di kota-kota yang lain. Motor di kota kita itu Dek, mereka belok dulu baru lihat. Kalau di Surabaya kan lihat dulu baru belok. Jakarta tuh belok dulu baru lihat. Kemarin saya dapatkan motoris yang belok pun gak lihat. Kayak udah misi bunuh diri gitu kayaknya udah. Gak ngerti saya. Sampai saya bilang sama anak saya, Dek hati-hati kalau buka pintu lihat ke belakang. Berapa minggu lalu teman saya di rumah dia bilang, Bill nanti pagi besok aku anterin ke sekolah. Oke. Pulang habis nganter anak saya, teman saya bilang, mobilmu penyok. Kenapa? Ditabrak motor. Aduh, tabrak lagi. Kenapa? Itu si Keaton buka pintu dia nggak lihat. Motornya brok nabrak pintu. Ya sudahlah. Malam-malam waktu saya ketemu dia ada 2 pilihan. Bisa marah-marah sama dia. Udah saya kasih tahu. Kok nggak hati-hati sih? Penyok tuh mobilnya. Saya bisa ngomong gitu. Atau saya bisa memberikan kasih Tuhan yang seperti Tuhan berikan kepada saya. Saya minta hikmat Tuhan seperti biasa. Dia buka pintu kamar dan saya langsung peluk dia. Dan saya pertanyaan pertama saya tanya, are you okay? Kamu okay nggak? Kenapa Dad? Aku dengar ditabrak motor. Oh iya Dad, sorry ya Dad, mobilnya penyok. Aku gak peduli sama mobilnya. Kamu oke gak? Aku oke kok. Kamu gak apa-apa? Kamu gak kena stangnya motor? Enggak, aku gak apa-apa. Bener, iya. Tapi mobilnya, aku gak peduli dan aku gak nanya mobilnya. Kamu yang penting oke. Dia peluk saya, setengah-setengah nangis. Dia bilang, Dad, I'm so sorry. Bapak Ibu, di kali berikutnya, dia akan buka pintu mobil. Dia tidak akan berpikir bahwa bapaknya menyeramkan dan dia ketakutan lihat-lihat ke belakang karena dia ketakutan sama saya. Dia akan buka pintu mobil. Dia akan hati-hati karena dia hormat sama bapaknya. Karena dia tahu bapaknya sangat mengasihi dia. Dan saya percaya hari ini apapun yang kita lakukan, dia tidak pernah sedetik pun berseberangan sama kita. Bahkan kalau bisa dia datang kepada kita, dia bilang, nak, apa yang aku bisa lakukan supaya kamu gak melakukan itu lagi nak? Itu yang saya katakan. Orang makin ngerti kasih karunia, makin gak mau buat dosa. Makanya kalau ada orang datang, oh Pak kalau gitu buat dosa dong gampang. Kamu belum terima kasih karunia. Kamu gak paham kasih karunia. Makin kamu ngerti hatinya Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Makin kamu belajar terima dari dia, bahwa dia sangat mengasihimu. Dia basuh engkau tiap hari.
kamu akan hati-hati dengan hidupmu. Disitulah kamu bisa berikan yang terbaik kepada dia. Yuk kita belajar terima dari Tuhan hari ini. Berikan hati kita kepada dia, biarkan dia isi dengan kebenaran. Bahwa tidak pernah sedetik pun dia berseberangan sama kita. Karena kita sudah dilayakkan di hadapannya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat keindahan Tuhan atas hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan dan berikan kepada kami. Seringkali Tuhan pikiran kami terjebak. Dan pikiran kami bingung Tuhan. Itu sebabnya kami gak pernah belajar terima dari Tuhan. Kami menyibukkan pikiran kami. Dan akhirnya pikiran kami klaster. Penuh dengan hal-hal yang gak penting Tuhan. Padahal di satu sisi Tuhan sedang menyiapkan dan sudah memberikan yang terindah bagi kami. Hari ini Tuhan ajari kami untuk belajar terima dari Tuhan. Untuk membuka hati kami. Belajar menerima kasih karunia Tuhan. Yang begitu indah atas hidup kami. Dekap kami Tuhan. Peluk kami hari ini. Dan aku percaya Tuhan. Bahwa sampai selama-lamanya. Kami tidak bisa dipisahkan dari kasih-Mu. Yang datang ke tempat ini dengan berat hati, memerlukan jawaban. Mereka sudah ketemu jawaban hari ini Tuhan. Bahwa atas segala-galanya, Tuhan mengasihi kami. Tuhan sayang sama kami. Dan bahkan hari ini yang sakit mengerti kami berdoa dari posisi yang sudah menang karena kami sudah terima kesembuhan. Kami sudah terima pemulihan Tuhan. Yang sudah disiapkan semuanya di kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Kami terima Tuhan, karena kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.